Aku mau wawancarain Mr. Boss. Farah, kamu mau ikut? Kalau kamu mau ikut, jangan berantakin ya. Janji. Pokoknya be calm ya. Hari ini aku mau ketemu Mr. Boss. Kebetulan kantornya dekat banget sama rumahku. Siapa sih Mr. Boss itu? Nah, Mr. Boss adalah direktur salah satu penerbit di Indonesia. Jadi, bila kalian senang menulis, kalian bisa menerbitkan tulisan kalian ke dalam bentuk buku melalui penerbit. Aku rencananya ingin mewawancarain beliau. Minta tips gimana sih kalau teman-teman sekalian ingin jadi penulis? Kayak bunda aku yang penulis itu loh. Frey, kamu lihat Mr. Boss dulu ya. Lagi bisa ditemuin atau enggak? Takutnya lagi meeting. Bentar. Oke. Frey, Mr. Boss lagi meeting kayaknya. Mr. Coffee temenin dulu gak apa-apa ya? Oke? Kita ngobrol-ngobrol dulu aja seputar penerbitan. Frey mau nanya apa? Emang Mr. Coffee kerja di sini sebagai apa sih? Di sini sebagai pemimpin redaksi. Jadi, Frey kalau mau nanya-nanya seputar redaksi, nanti Mr. Coffee bisa jelasin. Kok kayak sekretarisnya Mr. Boss? Oke, Freya, jadi pemimpin redaksi itu sebenarnya kerjanya sih bisa dibilang simpel tapi nggak terlalu simpel. Salah satunya nentuin tema. Jadi tema nih redaksi kayaknya sekarang trennya lagi apa nih? Dia harus nentuin nih mau ngambil buku yang kayak gimana, nentuin penulisnya mau kayak gimana. Jadi dikawal bukunya dari pertama kali dibuat, nentuin tren yang lagi ada sekarang sampai itu buku bisa kita jual di toko buku offline. Simpelnya sih kayak gitu. Oke, jadi proses pertama kali naskah masuk ke kita itu biasanya naskah kita terima, kita briefing dulu tuh, kita brainstorming ngebedah si naskah ini. Hasilnya udah kita dapet, kita kembalikan ke penulis, masukan dari tim redaksi gitu. Dari penulis udah oke, baru masuk ke proses editing. Nah, editing ini bakal dilakuin sama editor. Nah, tugas si editor itu adalah mengedit naskah, merombak naskah yang tadinya naskah dari penulis utuhnya kayak gimana, tapi kita ngebuat karya ini si penulis jadi sesuai sama market di pasar. Jadi pas saat buku ini dijual udah langsung bisa diterima sama pasar. Setelah masuk proses editing tadi, sebenarnya ini kita paralel ngerjain proses covernya gitu ya. Nah, saat proses pengerjaan cover ini sebenarnya kita udah minta dari penulisnya punya referensi cover yang kayak gimana sih, si penulis suka cover yang kayak gimana. Nah, kita menyesuaikan dari sisi sesuai sama target marketnya dia nih, pasarnya maunya kayak gimana, orang di toko buku maunya senengnya ngelihat cover tuh kayak gimana gitu. Nah, itu tugas si desainer cover. Setelah masuk proses editing dan pembuatan cover, langsung masuk ke penataan letak. Itu biasanya dilakuin sama layouter. Nah, tugasnya layouter ya sesuai namanya, menata
tulisan itu menjadi sebuah halaman per halaman, jadi yang enak dibaca dan dari tulisan yang nggak terlalu kecil, jaraknya nggak terlalu dempet-dempet. Nah itu tugasnya layouter, dia ngebagi dari naskah yang formatnya Word jadi format yang bisa dibaca jadi buku tuh, jadi file InDesign. Nah setelah proses layouting tadi dicek lagi, dibalikin sama penulisnya, dari dia udah oke, langsung masuk ke finalnya itu proofreading. Sebelum naik cetak, proofreading itu dilakuin sama proofreader yang tugasnya yang kebanyakan sih lebih ke mengecek apakah masih ada tulisan yang typo, ada yang spasinya masih kurang, dan estetika ngelihatnya enak atau enggak dari si halaman ini. Nah setelah proses proofreadingnya selesai kan kita balikin tuh ke penulis. Penulis harus ngecek dulu nih udah oke atau belum. Kalau udah oke, kita ngasih surat tuh form persetujuan cetak. Nah dari dia udah ACC dan tanda tangan itu, baru deh kita naikin ke proses cetak, ke percetakan. Hai Freya, sendirian aja kayak pensilin lu. Sorry Freya. Mr. Bos bercanda. Oke. Freya, ada yang bisa Mr. Bos bantu? Oke, duduk dong Freya. Freya duduk. Nanti pesan minum mau apa? Mau jus, teh atau kopi? Oh, aduh. Kalau air ketuban nggak ada. Oh, kata kuah bakso nggak ada. Ada air putih ya udah. Mr. Bos pesenin air putih ya. Sorry bercanda ya Freya. Mr. Bos, gimana sih cara menulis yang nggak ribet? Gini Freya, menurut Mr. Bos, nulis itu sebenarnya nggak susah. Susah-susah gampang bisa. Dibilang susah-susah, dibilang gampang juga nggak gampang-gampang banget. Poin pertama itu niat dulu sih. Sebenarnya kalau nggak ada niat juga susah. Yang kedua, kalau misalkan nggak punya laptop, bisa nulis di handphone. Kalau nggak bisa nulis di handphone, ngetik gitu, bisa direkam. Ya kan ada alat perekam. Kalau misalkan merekam juga nggak bisa, kan ada kertas sama pensil atau pulpen. Nah kalian bisa nulis aja di kertas sama pensil, gitu. Terus susah nggak sih? Kan kayaknya bikinnya harus ada plotnya, plot tuh alur. Terus harus ada opening ceritanya, harus ada konfliknya. Enggak. Buku tuh kan ada fiksi, ada non fiksi. Bisa jadi kumpulan puisi, kumpulan quotes, kumpulan prosa, bisa jadi novel, banyak banget. Atau misalkan buku kreativitas anak, kalau teman-teman mau bikin, ya kan, bisa buku cerpen. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman Freya nggak perlu khawatir, sahabat Freya nggak perlu khawatir. Jadi misalkan ribet, teman-teman udah, kalau teman-teman punya sosial media, misalkan Instagram yang udah diizinin loh, udah diizinin sama orang tua. Kalau belum diizinin jangan dulu. Kalau udah punya sosial media, tulis di caption. Jadi gini, kalau sahabat Freya misalkan hari ini mau datang ke sekolah, gitu. Nah, boleh ceritain tentang ke sekolah. Simpel dulu aja ceritain. Kasih caption di Instagram sosial media. Misalkan foto lagi pakai sepatu. Hari ini alhamdulillah ibu aku kasih aku sepatu baru. Kenapa sepatu baru? Memang tidak mahal banget, tapi ini atas hasil kerja keras aku. Karena aku sudah rajin bantu ibu, dan ibu nabung untuk beli sepatu aku itu sudah lama banget. Nah kan ceritanya bagus tuh, ada cerita sedihnya kenapa sepatu itu butuh ditabung sama ibunya dari hasil kerja kerasnya. Dan ternyata dari sahabat Freya, untuk mendapatkan sesuatu itu harus kerja keras. Nah kayak gitu sih. Jadi cerita yang baik adalah yang bisa menarik orang untuk tertarik. Jadi intinya sahabat Freya kalau mau nulis, tenang aja. Kalau misalkan kalau nggak ada laptop bisa ngetik di handphone. Kalau nggak ada handphone bisa nulis di kertas. Nah kalau misalkan nggak perlu bikin yang panjang-panjang dulu, tapi kalian bisa nulis di caption atau di stories, atau kalian iseng bikin buku diary, gitu. Oke? Bisa dong. Gimana cara agar tulisan kita bisa dilihat dan diterbitkan oleh penerbit? Oke. Gimana tulisan kita bisa dilirik sama penerbit? Poin pertama gini. Poin pertama, teman-teman harus tahu dulu nih
tulisan teman-teman yang dikirim ke penerbit itu cocok nggak sama target pembacanya. Misalkan gini, Freya nulis tentang buku anak-anak pelajaran, tapi ternyata penerbit bukunya penerbit buku remaja, nggak cocok dong, bener kan? Jadi gitu, jadi targetnya Freya sama targetnya pembacanya penerbit harus sama, ya kan? Terus kedua, ini yang simple aja yang Freya, yang kedua harus menarik dari sisi apa sebenarnya? Judulnya, dari sisi judulnya, misalkan 9 keajaiban dunia yang menakjubkan gitu, kayak gitu-gitu tuh judul tuh. Terus misalkan opening itu pembukaan ceritanya harus bikin seru. Contoh misalkan kalau nonton Kura-Kura Ninja tuh di awal tuh langsung seru banget kan, habis itu nanti plotnya mundur kayak gitu. Jadi yang pertama seru dulu openingnya, konfliknya harus menarik, terus ketika orang baca tuh harus tergugah gitu. Terus tokoh, nah ini yang paling penting, tokoh atau karakternya. Contoh kalau Freya dulu nonton baca ceritanya trio detektif atau Edith Blake atau Harry Potter kan digambarinnya seru tuh, karakternya punya coretan di keningnya, terus dia orangnya lugu, dimusuhi oleh keluarga angkatnya, tapi pada akhirnya dia punya sesuatu yang menarik. Ternyata dia walaupun dia nggak pintar sihir dibandingkan Harmony, tapi kayak gitu. Nah kayak gitu juga sebenarnya. Jadi bikin cerita harus menarik dan unik. Jadi buat sahabat Freya yang mau nulis buku dan diterima, nggak perlu takut, kirim aja dulu. Terus perhatikan yang tadi Mr. Boss katakan tadi tuh di awal semuanya, penuhi itu, insya Allah pasti terima. Tetap berdoa. Gimana cara agar buku kita menjadi bestseller, dibeli oleh banyak orang? Gimana sebuah buku bisa jadi bestseller? Itu sebenarnya gini, faktor yang pertama harus sesuai target pembacanya. Terus yang kedua, kontennya menarik tadi. Yang ketiga ada marketing. Marketing tuh apa ya? Strategi pasar, strategi pemasarannya seperti apa, promonya seperti apa di sosial media, offline dan macam-macam. Hai friends, kita dari promo penerbit Lovable Group. Sebenarnya tugas kita ngapain aja sih guys ya? Kita di sini punya tugas membuat desain konten media sosial lovable. Terus? Buat nge-branding sebuah buku, buat ngepromosiin. Terus? Biar kalian tahu sama penerbit dan produk-produk kita. Oke, ada lagi? Kalau promosi biasanya tuh megang ke akun sosial media buat ngebales pertanyaan-pertanyaan dari pembeli. Kita juga buka loh, kalau misalnya penulis di sana yang bukunya mau bestseller, bisa dipromoin sama kita. Penerbit manapun ya, pokoknya insya Allah bakal top tier lah dipromoin sama kita. Terus yang keempat, harus ada unique selling point. Unique selling point itu apa? Poin yang paling unik dari si produk ini apa? Yang orang tertarik untuk membagikan ceritanya di sosial media. Dan yang terakhir adalah berdoa, itu yang paling bagus. Karena tanpa doa itu nggak akan ada sesuatu yang jalannya lancar. Jadi 5 poin ini sahabat Freya bisa lakukan untuk gimana bikin buku jadi bestseller. Mr. Boss, bisa nggak sih penulis menjadi kaya? Bisa aja kok gitu. Semua profesi juga bisa asal ditekunin. Contohnya gini, kalau dari luar negeri itu ada penulisnya Harry Potter, J.K. Rowling. Tau nggak? Dulu dia tuh orang yang biasa-biasa banget. Nulis chapter pertamanya itu butuh 5 tahun, 3 draft pertamanya itu ditulis dalam perjalanan dia pindahan. Nah, itu penulis terkaya, salah satu orang terkaya di Inggris. Terus yang kedua, gak usah jauh-jauh. Misalkan gini nih, Mr. Boss bakal cerita ada penulisnya Lovable Group itu masih SMA kelas 2 lah, ada yang SMP kelas 3. Nah, dia bisa biaya untuk sekolahnya, kuliahnya, bahkan dia bisa bantu untuk modal usaha orang tuanya. Bayangin coba, modal usaha orang tua, sekolahnya dia, sampai dia kuliah, itu semua dia yang biayain. Sampai akhirnya sekarang dia udah punya rumah sendiri. Nah, nggak tertarik? Tertarik apa enggak? Nah, makanya
Jadi kalian kalau mau tertarik untuk nulis, tulis dari sekarang. Banyakin baca buku, banyakin nulis, banyakin pengetahuannya gitu. Dan tetap usaha dan doa. Jangan lupa tetap minta doa sama orang tua. Oke sahabat Rea, sekian dari Mr. Boss. Selamat berjuang, sukses selalu, dan salam sukses dari Mr. Boss. Oke friends, aku udah sampai rumah lagi. Apakah kalian